Halo, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, Sabtu 21 Oktober 2023. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas segala rahmat pertolongan-Mu, perlindungan-Mu yang Engkau berikan kepada kami sepanjang malam tadi. Dan Engkau juga membangunkan kami di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya kami memperoleh rahmat sukacita lewat kesehatan, kekuatan, rezeki yang kami terima sepanjang hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau senantiasa memberikan sukacita pada kami sehingga kami dapat melaksanakan seluruh aktivitas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa memberikan kedamaian kepada kami agar kami membagi berkat-berkat itu kepada sesama kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan yang kita mau dengarkan di pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 8 sampai dengan 12. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pengajaran khusus bagi murid-muridnya. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, sabda hari ini di mana kita diajak dan dipanggil untuk jujur, transparan tanpa munafik dalam menghayati atau melaksanakan aneka ajaran agama kita masing-masing, yang kiranya semuanya bersumber dari dan bermuara pada cinta kasih. Dengan kata lain, kita dipanggil untuk senantiasa hidup dan bertindak dalam kasih, saling mengasihi satu sama lain tanpa pandang bulu atau sara. Hidup dan bertindak saling mengasihi berarti hidup dan bertindak dijiwai oleh Roh Kudus, sehingga menghasilkan buah-buah roh
yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dengan menghayati keutamaan sebagai buah roh ini, kita tidak perlu khawatir menghadapi aneka tantangan, masalah atau hambatan, termasuk berhadapan dengan pemerintah atau penguasa. Dengan dan dalam keutamaan tersebut, kita tak akan kehabisan akal maupun kata-kata dalam menghadapi aneka tantangan, masalah, dan hambatan. Hendaknya kita menghayati aneka ajaran agama atau iman kita dalam dan dengan keutamaan tersebut. Bacaan hari ini juga mengingatkan dan mengajak kita semua untuk mengimani bahwa malaikat Allah senantiasa mendampingi dan menyertai perjalanan hidup kita sehari-hari sebagai tanda atau bukti kesetiaan Allah terhadap diri kita manusia yang lemah dan rapuh ini. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, marilah kita dengarkan dan perhatikan bisikan, arahan atau petunjuk dari malaikat Allah tersebut dalam diri kita masing-masing melalui suara hati kita. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberinya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Sebagai umat yang beriman kepada Yesus Kristus, kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus, dan masing-masing dari kita berbeda satu sama lain, sesuai dengan fungsi, panggilan, atau tugas pengutusan kita masing-masing. Nah, sebagai sesama anggota yang berbeda satu sama lain, kita dipanggil untuk bekerja sama sebagai tanda kepenuhannya yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Marilah kita jauhkan aneka macam bentuk egois dan kita tingkatkan dan perdalam kerjasama antar kita dimanapun dan kapanpun. Kita kembangkan dan perdalam sikap mental sosial kita. Nah, kepada mereka yang masih hidup serakah dan egois, kami harapkan bertobat jika mendambakan hidup damai sejahtera dan selamat atau menjadi pemenang. Nah, marilah kita belajar kerjasama dari anggota tubuh kita masing-masing yang bekerja sama begitu indah dan kompak. Sebagai contoh tugas makan, mata hanya melihat makanan, hidung hanya mencium, tangan hanya mengambil, mulut hanya mengunyah, dan itu semua berlangsung begitu cepat dan akurat. Dan marilah kita juga saling menjaga kekompakan kita agar kita tidak melukai hati sesama kita. Dan marilah kita mencerminkan diri kita di hadapan Allah, apakah kita layak dan pantas di hadapan Tuhan itu sendiri. Semoga renungan di pagi hari ini
dapat bermanfaat bagi kehidupan kita setiap saat. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa untuk anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua di pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.